has reported its first local transmission of President Trump COVID-19. expands his controversial travel ban. This is about contact tracing. We do feel are uncomfortable. insisting that there is no second wave. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau Udah mulai bosan di rumah aja? Sama, aku juga. Tapi, itu hal wajar kok. Karena sifat alami manusia adalah cepat bosan. Apalagi sebelumnya kita banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dan sekarang berubah 180 derajat, di mana kita harus melakukan segala aktivitas dari dalam rumah. Mulai dari sekolah online, kuliah online, bahkan berkumpul dengan teman pun harus secara virtual. Tapi, sekarang aku punya beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan. Dan semua terasa menyenangkan saat berada dalam rumah. Ini dia beberapa kegiatan yang aku lakukan. Olahraga di tengah pandemi COVID-19 tidak mustahil untuk dilakukan. Bahkan semestinya olahraga kian digiatkan untuk lebih menjaga kebugaran tubuh. Tubuh yang bugar dan sehat akan lebih sulit untuk dimasuki virus karena daya tahan tubuh yang lebih kuat. Contohnya, setiap pagi aku melakukan workout ringan selama kurang lebih 15 menit, lalu dilanjutkan dengan jogging di halaman rumah. Olahraga itu banyak banget loh manfaatnya. Selain buat tubuh kita jadi bugar, kita juga jadi bisa bahagia. Selama di rumah aja, kalian juga bisa menyalurkan berbagai hobi yang kalian suka. Contohnya, kayak aku sekarang ini. Hobiku dari kecil adalah menggambar. Namun, karena sibuknya kegiatan di luar rumah, aku jadi jarang banget menggambar. Nah, saat-saat seperti ini adalah saat dan tempat untuk menyalurkan hobiku kembali. Dengan menggambar, aku bisa berimajinasi sesuai dengan keinginanku dan perasaanku. Juga bisa kok ngelakuin hobi apapun yang buat kalian senang berada di dalam rumah. Nah, kali ini kita bakal memasak martabak. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita lihat. Berikut ini adalah bahan-bahan dari martabak isian tahu dan daging. Yang pertama, siapkan tahu. Kemudian, daging. Daging yang digunakan bisa bebas. Kalau aku menggunakan daging ayam. Lalu ada lada dan garam. Kemudian telur, ada bawang putih. Lalu kulit lumpia. Dan yang terakhir, ada daun bawang. Pertama, tumbuk tahu hingga halus, supaya nanti bisa tercampur dengan daging dan telur saat membuat adonan isian. Setelah itu, potong daun bawang hingga menjadi bagian kecil. Lalu tuang ke dalam tahu yang telah dihaluskan. Kemudian, potong bawang putih. Dan yang terakhir, potong daging menjadi irisan-irisan yang kecil. Jika semua sudah, kemudian siapkan wajan untuk menggoreng beserta dengan minyak. Tuang minyak goreng ke dalam wajan yang telah dipanaskan, lalu tunggu hingga panas. Kemudian, tumis bawang putih hingga tercium baunya. Apabila baunya sudah tercium, kalian campurkan daging bersama dengan bawang putih.
Setelah itu, goreng telur. Lalu, tuang tahu yang telah dihaluskan bersama dengan daun bawang. Campurkan lada dan garam yang sudah disiapkan. Kemudian, aduk kembali hingga rata. Kemudian aduk hingga rata sampai memasak. Setelah selesai menggoreng, tuang ke sebuah wadah. Kalian tunggu hingga dingin, supaya kulit lumpianya agar tidak robek. Setelah itu, isi adonan tersebut ke dalam kulit lumpia, lalu ditutup. Kemudian, tuang kembali minyak goreng untuk memasak martabaknya. Setelah minyak goreng sudah panas, kemudian tuang martabak tersebut lalu goreng hingga berwarna kecoklatan. Jika sudah kering, tiriskan. Dan siap disajikan. Selama di rumah aja, aku senang menghabiskan waktuku dengan melakukan piknik di balkon rumahku. Selain aku bisa menikmati pemandangan rumahku, aku juga bisa melihat lingkungan yang ada di sekitarku. Nah, kegiatan piknik ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menghilangkan rasa bosan kalian selama di dalam rumah. Kalian bisa kok melakukannya dimanapun, baik itu di halaman kalian ataupun di balkon rumah kalian. Nah, kalian bisa tetap rekreasi walaupun hanya dari rumah. Kegiatan terakhir yang membuat aku senang adalah bercengkraman dengan teman-temanku walaupun hanya melalui virtual. Aku tetap terhibur kok dengan kehadiran mereka karena kami sering berbagi cerita. Kami berbagi canda dan tawa. Kami bertukar pikiran mengenai banyak hal. Itulah yang membuat aku terhibur. Walaupun tak lama, tapi aku bisa melepas rasa rindu dengan menanyakan kabar mereka. Karena semua bisa terhubung. Ternyata beberapa hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi suatu hal yang sangat berarti dalam keadaan seperti ini. Dengan adanya pandemi, aku lebih banyak belajar untuk lebih menghargai waktu dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat dan bersama kita bisa lewati pandemi.